وبركاته. فحضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام إلى رواية إخوانه الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والنبيين والحامدين والصديقين والشهداء والصالحين وأولئك الكرام والعلماء العاملين والمصنفين الذين علمنا وعلمنا وألف فيهم وبارك فيهم وأصحابهم خصوصا الشيخ ابن السيوطي وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم وآخره شيخ الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب العلي العظيم سيدنا محمد الهادي إلى الصراط المستقيم. أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati Bapak jamaah pengawasan malam Selasa Masjid Jami Al-Fatah, para asatid, imam, kiai, dan juga para kesepuhan masyarakat, khususnya umat Judi, jamaah pengawasan Majlis Taklim Al-Barakah yang saya hormati dan muliakan. Alhamdulillah dari berikan panjang umur Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan pengajian kita ini jadi wasilah bagi kita semua untuk Allah bukakan pintu maghfirah dan rahmatnya kepada kita semua. Juga kita meminta mudah-mudahan dengan wasilah pengajian ini kita diberikan umur yang panjang, berkah, dan juga dipakai untuk ibadah. Begitu pula rezeki kita, mudah-mudahan Allah luaskan jembat dan rezeki kita semuanya. Kita dipertemukan ke bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan, dan juga Allah hasilkan maksud-maksud kita semua. Nanti setelah pasca Ramadan kita menjadi orang yang soleh dan solehah. Dan kemudian kita meminta juga kepada Allah, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah sudah masuk sekarang ini kepada bulan Sya'ban. Artinya Sya'ban itu artinya adalah nanti. Kenapa disebut nanti? Karena ketika kita melaksanakan sesuatu amalan yang baik, Allah akan cabang-cabangkan amalan itu menjadi banyak. Makanya katakan ya Rasul, Sumiyah Sya'ban, ya, kata keterangan ini. Ya. Kenapa disebut Sya'ban? Orang-orang Arab itu memanggil bulan ini dengan bulan Sya'ban. Alladzi yatasya'abu fihi khairun katsir. Yang apabila kita melaksanakan segala sesuatu amalan baik, maka Allah akan lipat gandakan dengan lipatan ganda yang banyak. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di bulan ini, ya kita dijadikan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar ibadah kita ini kita diberikan catatan amal yang berlipat ganda. Gitu ya. Karena bulan ini juga banyak yang dilupakan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Sebab itu berarti peringatan bagi kita, ya, bulan Sya'ban ini kita isi dengan berbagai
hal-hal yang baik. Karena kalau kita melaksanakan hal yang baik, Allah akan catatkan itu bakal lipat, bahkan beberapa kali lipat sesuai dengan arti daripada Sya'ban. Yang nomor kedua, kenapa kanjeng Rasul mengatakan seperti itu? Karena orang sibuk untuk persiapan Ramadan, orang sibuk untuk mempersiapkan nanti Ramadan bekalnya apa, baju udah kebeli atau belum. Nah, kalau orang yang suka ngaji, orang yang tahu agama, yang dia tahu arti daripada hadis tersebut, pasti dia akan tambah mendekatkan diri kepada Allah. Sesuai dengan sabda kanjeng Rasul bahwa di bulan ini banyak orang yang melupakan daripada bulan Sya'ban. Padahal di bulan Sya'ban itu, ya, kalau dalam istilah pertanian ini masa-masa penyuburan, ya, masa-masa penyuburan. Kalau pupuknya kurang, nanti pas Ramadan kita akan kekurangan, ya, bekal di Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke Ramadan, dan dengan di bulan ini mudah-mudahan kita bisa meningkatkan amal ibadah kita. Maka orang terakhir karena jauhan, kemarin kita sudah melewati bab Fadilatul Taubah, yaitu utama taubat. Kita masuk bab baru halaman 39. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'a bi 'ulumihi wa minna bi asrarihi. Al-babur rabi'u wal 'ishrun, bab yang ke-24, fi fadilatil fakri, menerangkan tentang keutamaan fakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-faqru azyadu 'alal mu'minina minal 'idamil hasan ala khawdil faras. Kefakiran itu lebih menghiasi orang mukmin daripada al-udal hasan, orang yang selalu, ya, mengeluh dengan keluhan yang baik, ya. Ala khawdil faras, di atas dagu kuda maksudnya. Itu adalah peribahasa, ya, daripada mengeluh lebih baik ataupun mengeluh daripada keluh kesah kita kepada orang-orang selain yang diharapkan dan diibadahi oleh kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik kita merasakan kefakiran. Itu nanti insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu-satu hadis langsung menerangkan aja, ya. Bab yang ke-24 menerangkan tentang kefakiran. Fakir di sini artinya bukan berarti fakir terhadap istilah kita dalam bahasa Indonesia. Kalau fakir dalam istilah kita dan juga istilah fikih, artinya berarti kita sangat orang yang tidak punya pekerjaan dan juga serba kekurangan. Beda lagi dengan miskin. Di dalam kategori tingkatan mustahik, ya, fikih menyebutkan seperti itu. Miskin itu orang yang punya pekerjaan tapi belum sampai kepada kebutuhan yang maksimal dari pekerjaan itu. Sedangkan fakir itu lebih daripada miskin. Maksudnya lebih parah itu maksudnya lebih kekurangan. Di antaranya kadang-kadang dia tidak bekerja sama sekali. Nah, ini fakir. Tapi kalau fakir menurut istilah di sini, hadis ini, kata Imam Al-Ghazali, ibaratun an faqdi ma huwa muhtajun ilaih, yaitu ungkapan dari kehilangan sesuatu yang amat dia butuhkan, ya. Amma faqdu ma la hajata ilaihi fala yusamma faqran. Kalau pun kekurangan, kehilangan sesuatu yang itu tidak menjadi kebutuhan kita, maka itu tidak disebut fakir. Jadi fakir itu adalah kehilangan sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini, itu namanya fakir, ya. Wa in kana al-muhtaju ilaihi mawjudan maqduran alaihi
alladzi lam yakunil muhtaju faqiran. Walaupun seseorang yang butuh itu ada di depan mata, terukur, terlihat, tapi orang itu masih belum disebut fakir. Oleh karena itu, ya, artinya fakir di sini adalah kita harus merasa bahwa ada sesuatu hal yang menjadikan kita ini selalu kekurangan di hadapan Allah, bukan di hadapan makhluk. Ya, kalau di hadapan makhluk, orang-orang yang disebut fakir itu, ya kita ini disebut fakir katanya karena tidak punya pekerjaan, ataupun kerjaannya ini ya di bawah standar. Nah, ini disebut fakir, menang BLT. Kan begitu sebenarnya. Yang disebut fakir sebenarnya, walaupun dia itu ya serba punya, tapi dia sangat membutuhkan karena ada sesuatu yang hilang di dalam kehidupannya. Apa yang hilang tersebut? Yang hilang tersebut adalah dia kehilangan dan juga merasa dia butuh akan maghfirahnya Allah. Dia butuh akan rahmatnya Allah. Walaupun hidupnya berkelimpahan harta, walaupun hidupnya banyak ilmunya, walaupun dia sudah diberi kecukupan oleh Allah, tapi dia merasa tetap ingin mencari sesuatu yang dia kehilangan, merasa kehilangan itu, yaitu adalah fakir ila rahmati rabbi. Nah ini terkadang kita kadang-kadang merasa cukup baik, padahal itu dianjurkan oleh agama kita untuk berlaku kita ini selalu kekurangan. Makanya dalam hadis yang pertama, susunan daripada Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan al-faqru azyanu 'alal mu'mini minal hudalil hasani 'ala khawdil faras. Ada orang-orang yang punya harta, punya jabatan. Orang-orang itu biasanya dulu ya kendaraannya yang paling hebat adalah kuda. Ya. Maksudnya berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kedudukan tersebut dipandang oleh Allah akan lebih berharga kalau hatinya ini selalu ada rasa butuh kepada Allah, walaupun dia itu ya banyak kelebihan-kelebihan yang dia punya. Begitu. Jadi kita dilatih dalam hal ini untuk selalu bisa menjadi orang yang fakir karena kita ini mengharapkan ridho Allah, maghfirah Allah. Nah ini yang disebut fakir yang sebenarnya, dan itu terlihat oleh Allah dan juga para malaikat Allah, dan kanjeng Nabi menyebutnya lebih terhiasi mukmin itu dengan adanya kefakiran. Ya, contoh, kita sudah punya mobil, kita sudah punya rumah, kita sudah segala rupa, gampang, enak hidup kita. Ya, tapi di dalam hati ini ada yang lebih kita harapkan daripada itu semua. Apa yang dia bilang? Ya Allah, sebenarnya saya tidak meminta ini semua. Ya, ulang terhayang di kiwatnya. Tapi untuk Allah diberi ulang, iya, kita syukuri itu semua, dan hati kita mengatakan sebenarnya yang saya harapkan darimu adalah kita mengharapkan rahmat dan maghfirah-Mu ya Allah. Buat apa harta banyak tapi saya tidak mendapatkan rahmat darimu? Buat apa saya punya rumah bagus tapi saya tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah ini yang harus kita latih diri kita itu ya. Oleh karena itu kita membiasakan diri dari mulai hari ini, kita terbiasa selalu memandang diri kita ini lebih rendah daripada orang lain, dan itu akan melatih kalau kita itu menjadi orang yang fakir ila rahmati rabbi. Jangan selalu melihat orang lain itu wah hebat gitu ya. Kalau misalkan kita atau bahkan menganggap diri kita itu lebih hebat daripada orang lain, nah ini akan menjauhkan diri kita dari sifat fakir itu. Ya, sifat fakir itu akan timbul ketika kita itu merasa kalau kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Gitu. Ya, kita kadang-kadang ya
waktu pas prakteknya kayak batu biu, wah orang mau curhat langsung. Ya, menganggap bahwa kita lebih hebat daripada dia, menganggap bahwa ya kalau saya diamat, menganggap oh saya terus bisa ngaji, Ustaz para muncul. Nah, saya ngomong kepada Ustaz yang lain misalkan. Dan seperti itu, omongan seperti itu justru menjauhkan diri kita daripada sifat yang mulia ini, yaitu sifat fakir. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-faqru syai'un indan nas wa zaidun 'inda Allahi yaumil qiyamah. Kefakiran itu adalah aib menurut manusia. Wa zaidun dan perhiasan 'inda Allahi yaumil qiyamah, mungguh Allah di hari kiamat. Kalau kita diberikan kefakiran yang benar-benar dalam istilah syarak dan juga istilah ya, yang lainnya, misalkan kita tidak punya harta apapun, kita hidup biasa, ya, kita baju pun seadanya, dan itu menurut manusia adalah aib, kejelekan. Ya, apalagi kita udah nikah, kadang-kadang ditanya sama mertua, waduh, ya kerjanya apa? Atau sama calon mertua, kenalin orang tua kita, laki-lakinya ditanya, kamu kerjanya di mana? Wah, ini kan aib namanya. Menurut manusia seperti itu. Kenapa? Karena belum punya pekerjaan atau sudah nikah, kita belum punya rumah aja. Ya, ditanya sama teman-teman kita, misalkan rumah kamu di mana? Oh, kan malu sebenarnya. Ya, kalau kita mengaku kalau kita ini belum punya rumah, emang seperti itu secara adat manusia. Kenapa? Karena kefakiran itu aib menurut manusia. Makanya agama tidak menyuruh kita untuk menjadi fakir, salah kalau seperti itu. Ya, itu kan menurut agama kita cuma menjadi fakir, enggak seperti itu. Ya, justru kita harus berusaha dalam supaya kita mengangkat harkat derajat kita sebagai manusia sendiri, untuk supaya kita itu jangan disebut fakir menurut manusia, juga jangan disebut fakir menurut Allah. Itu di antaranya adalah ketika kita diberi kefakiran, kita bersabar. Karena kadang-kadang Allah berikan itu adalah supaya kita menjadi orang-orang yang beribadahnya ikhlas kepada Allah. Kalau kita misalkan diberi kefakiran, kita nggak sabar, ya kadang-kadang Allah berikannya kepada kita nanti dengan cara yang ya nyukun, cara bahasa Sunda mah. Seperti anak kita misalkan pengen beli apa. Ketika misalkan saya mau memberikannya kepada anak itu, misalkan dia pengen mobil-mobilan, narengnya kayak mobilan, kita tahan itu bukannya apa-apa, bukannya gak punya sebenarnya orang tua menahan itu, tapi sayang kepada anak kita. Bisik, misalkan dia itu mengganggu belajarnya. Ya, kalau sekarang anak pengen dibeliin HP, nggak langsung dibeliin HP. Kenapa? Karena takut si anak itu mengganggu dia belajar, mengganggu hafalan dia. Nanti dia kelas 4, kelas 5 lah. Ayo nama tuh bisa gitu, udah pasti gigi ke belajar pakai HP. Ya, belajar daring kalau dapat dilarang-larang, ayo nama secara tidak langsung berarti kita dipaksa untuk menggunakan alat-alat. Berarti ya kita ini menggunakannya secara bijak kepada anak kita ketika belajar kita pakai, gitu ya. Tapi secara kalau dia pengen kata melihat temannya, misalkan main game misalkan, ya kita kan jadi was-was juga memberikan anak itu HP misalkan. Kita tahan-tahan itu karena kita sayang kepada anak. Tapi ketika dia sudah marah-marah, melemparin botol segala rupa, melemparin piring di rumah, ibunya dipukul, misalkan bapaknya juga. Nah ini kadang-kadang memaksa orang tua memberikannya, tapi dengan cara yang tidak ikhlas memberikannya itu. Nah inilah yang saya sebut sebagai istidraj dari Allah, itu seperti itu gambarannya. Ya, ketika kita diberikan untuk supaya bersabar, yaitu kefakiran. Kalau kita misalkan menerima kefakiran tersebut, ini akan menjadi bernilai ibadah. Allah tahan sengaja kita diberikan kefakiran ini supaya kita ini menjadi orang-orang yang ikhlas dalam beribadah.
Makanya kalau kita diberi kefakiran itu sebenarnya harus bersyukur. Itu. Kenapa? Karena kalau diberikan kita ini banyak harta, bisa jadi kita jadi tidak bersyukur kepada Allah. Allah sayang kepada kita, kita diberikan kekurangan ini, takut kalau kita diberikan kelebihan, kita jadi lupa kepada Allah. Makanya di dalam bahasa tasawuf ada yang disebut dengan khobar, ada yang disebut dengan basar. Khobar itu berarti menahannya Allah terhadap rahmatnya kepada makhluk. Basar itu berarti artinya memberikan rahmat Allah kepada makhluknya. Jadi kalau kita diberikan kefakiran, ya misalkan biasa kita dapat 200.000, dan menang 20.000, itu sebenarnya kita sedang diuji oleh Allah, gitu. Ya, makanya kalau orang yang berdagang itu sebenarnya dia menggantungkan ya seluruh daripada kehidupannya itu untuk Allah. Sebenarnya kalau dia misalkan ya eling dirinya wadah, dia sadar kalau dia itu sedang di dalam genggamannya Allah, itu dia akan merasakan kalau diberikan keuntungan berarti Allah sedang membasar dia. Kalau diberikan kekurangan berarti saya ini ada yang salah di dalam perniagaan saya. Itu Allah sayang kepada saya, berarti karena sayangnya Allah, Allah obat rezeki kita dalam satu hari ini. Kantos. Ya. Yang nomor kedua, tapi yang namanya al-faqr itu adalah zainun indallah yaumal qiyamah. Perhiasan menurut Allah nanti di hari kiamat. Orang-orang yang fakir itu akan terlihat ya berbeda dengan orang-orang yang lain selain orang-orang fakir. Kata hadis yang lain bahwa Nabi Sulaiman itu nanti dihisab oleh Allah dari kaum dan kalangan yang terakhir masuk ke surga. Kenapa masuk ke surga paling terakhir? Karena kekayaan dia. Ya, sekarang banyak nih orang-orang yang mengumpulkan harta kekayaan, sampai-sampai asetnya banyak, termasuk saya juga. Ya, kadang-kadang seperti itu kan. Ya, kita punya rekening sekarang. Orang dulu gak ada rekening. Kita sekarang punya yang namanya saham. Orang yang suka bermain seperti itu, saham misalkan, dia tidak perlu ke perusahaan, sekarang sudah ada di handphone. Ya, bahkan aset-aset yang lain, seperti sekarang yang lebih canggih lagi, namanya cryptocurrency, luar biasa itu. Ya, nah, ini yang nanti ditakutkan sama Kanjeng Rasul di akhir zaman itu. Saya yang paling takut kepada umat akhir zaman itu bukan mereka kembali lagi kepada ya kemusyrikan, tapi yang saya takutkan itu adalah ya kalian berlomba-lomba mencari dunia akhir zaman ini. Ya, apalagi ketika sekarang kita diuji dari corona ini, wah berlomba-lomba kita punya penghasilan lebih karena kita kerjaan kadang-kadang susah, akhirnya mencari jalan-jalan alternatif. Gitu kan? Nah, jadi berlomba-lomba itu sekarang kalau kita lihat, ya, karena juga nggak terlihat sama tetangga kita di rekening kadang-kadang punya ratusan juta, tapi pasti tanya itu mau modal. Itu kan modal saya, modal apa? Karena kalau dia ini misalkan pengusaha-pengusaha, atau misalkan seperti Pak Haji Nurman, apa namanya, kalau kita dengar tender, itu punya modal ya, harus punya modal kan? Kadang-kadang uang dari tender ini nggak langsung turun. Gitu. Punya aset banyak seperti itu, ya adalah sebenarnya kekayaan kita. Walaupun itu tidak menjamin keuntungan untuk kita. Nah, kalau dulu orang tua kita kekayaannya cuma ya, tanah, misalnya orang. Sekarang bukan seperti itu zamannya. Ya, kita punya tanah, ini dari tempat itu dikelola sama orang lain, nggak benar pengelolaannya. Ya kan? Orang tua kita itu langsung terjun untuk menjadi petaninya. Kalau kita beli tanah, ya, gimana Ciburuk, 2 hektar, 2 hektar,
Allah dibelikan ke batu atau beyak tiap bulan minta duit setiap bulan nah itu ya para bapak-bapak sekalian. Oleh karena itu sekarang zaman sekarang ini sebenarnya udah nggak ada jauh orang-orang yang fakir, udah jarang. Gimana enggak? Setiap rumah punya motor, tiap rumah kalau dihitung-hitung tiap belanja aja itu nggak ada kriteria orang fakir sebenarnya sekarang, paling yang ada miskin. Kalau dulu masih banyak orang fakir itu, ya. Oleh karena itu kita jangan fakir menurut estimasi ataupun menurut pandangan manusia dalam kekurangan harta ini. Boleh kita punya harta tapi tetap harta itu berupa fakir. Itu kita dilatihnya. Kenapa? Karena kita jangan menaruhkan hati ini kepada dunia. Kita belajar untuk supaya menjadi hamba-hamba Allah yang selalu ya mendekatkan diri kepada Allah dan selalu menggantungkan hidupnya kepada Allah. Karena itu akan dinilai oleh Allah sebagai orang-orang yang fakir. Orang yang fakir tersebut akan masuk surga terlebih dahulu, walaupun dia misalkan lebih punya kelebihan daripada manusia yang lain dalam kategori harta mereka. Gitu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam hubbul fuqara min akhlaqil anbiya wa hubbul fuqara min akhlaqil fara'idah. Masyaallah. Mencintai para fakir dari akhlak para nabi. Wa hubbul fuqara, membenci para fakir adalah sebagian daripada akhlak ya para pimpinan-pimpinan yang jahat. Orang-orang fakir itu kita harus mengasihi sayangi mereka. Kita harus perhatikan hidup mereka. Kalau bisa kita jadikan anak-anak mereka ini anak asuh kita, Pak. Ada tetangga, ada sekolah. Kita kalau punya kelebihan harta atau kita enggak sih lebih harta banyak, nah cuma kita kolektif dengan teman-teman yang lain atau Pak RT. Pak RT ini gimana nih? Ada tetangga kita seperti ini, bagaimana kalau kita kumpulkan? Atau jangan ke RT, ke masjid, misalkan DKM, ya, bagaimana kalau kita rumuskan dan juga kita jadikan program masjid ini, ya ada orang yang kekurangan hartanya, kita support, misalkan dia untuk supaya bangkit perekonomiannya. Abdul Sodako itu namanya. Kita modali dia dengan modal. Kemudian dia bisa berdagang, dia kembalikan modalnya saja. Itu adalah sedekah yang paling besar menurut kanjeng Rasulullah SAW. Kata kanjeng Nabi, itu adalah afdhalus sedekah. Ya, ada orang yang kekurangan harta, apalagi sekarang ini lagi pandemi, kasihan orang, ada yang butuh modal. Kita modalin dia untuk supaya bangkit usahanya. Setelah dia bangkit usahanya, kembalikan modal saja, tidak perlu dilebihkan. Itu sudah cukup menjadi sedekah yang paling utama. Luar biasa. Tapi jemaah ini gitu kan terpercaya. Orang itu balik-balik modal ke mana? Ya, contoh seperti kelurahan tuh kemarin, ya, benar kan? Ada program kayak gitu kan? LPM, PKM. Ibu 20 juta, duit nggak balikin gitu. Orang-orang Indonesia tuh bawa. Padahal ya adalah rencana menuruti hadis sebenarnya itu. Nah, kalau kita punya rasa cinta kepada para fakir tersebut dengan seperti itu, kita kumpulkan misalkan teman-teman kita, kolega-kolega kita, supaya membangkitkan ekonomi mereka, itu sudah mengikuti akhlak kanjeng Nabi. Akhlak para nabi itu seperti itu. Ya Allah, karuniaan kabatur. Sedangkan membenci para fakir itu adalah akhlak Fir'aun, akhlak raja-raja yang jahat, yang tidak punya budi kemanusiaan. Ya, jadi kalau misalkan ada orang yang datang ke rumah kita, ya, misalkan butuh bantuan, walaupun kita tidak bisa membantu mereka, ini minimal dengan kata-kata yang bagus. Dari mana Bapak? Oh, ya, ternyata dia adalah seorang musafir misalkan, ya. Kemudian dia itu kita tanya, dari mana Bapak? Dari Jawa Tengah, naik Bali. Itu kadang-kadang mainnya modus sih. Tapi kalau orang yang beriman, dia akan mengatakan itu adalah hakikatnya dari Allah. Yang datang pasti orang-orang baik. Kemudian dia menganggap bahwa itu adalah pasti adanya dari gerak Allah. Gitu.
Kadang-kadang Allah akan mengirim orang-orang seperti itu untuk menguji kita, Pak. Saya pernah dulu kedatangan jauh dari Surabaya. Ternyata dia nggak butuh uang saya. Dia datang dari Surabaya karena disuruh gurunya. Dia jalan kaki dari Surabaya mencari para ulama-ulama. Datang baik, benar di sini para pesantren ini, benar ini ya. Namanya admin anu benar coba. Benar luar biasa. Ya, setelah itu ya mendoakan saya, tolong doakan saya. Itu ya, ilbaka. Biasanya kalau dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, kedatangan tamu itu kita minta doanya. Ya, itu adalah tradisi. Ada kita itu, kita datang tamu nih, datang bertamu ke saya sungguhi setelah beres, sebelum pulang, ayo kita doa dulu. Nah itu doa itu luar biasa. Setelah itu alhamdulillah. Jadi kadang-kadang orang-orang yang datang ke rumah kita itu kadang-kadang adalah gerak Allah. Ya, jadi kita harus menghormati mereka. Karek modus, karek itu deh, gitu ya. Yang penting kita dengan kata-kata yang baik dulu. Kalau misalkan ada kelebihan harta, kita menjamu mereka. Begitu. Ya, kalau misalkan ini kata orang lain, ya orang gila, kadang-kadang jombang caping, ada wali seperti itu. Ya, kadang-kadang ada yang sebut sama orang lain gila, bertamu jam 2, jam 3. Jadi gila itu begitu kok. Seperti guru saya jam 2 pertama, kamu gedor-gedor lagi ke rumahnya. Woi, saya bangun, ya ibu orang aja. Kalau kayak gitu gimana coba? Kita mau dapat nggak? Kita mau memberikan, mau membuka pintu kan? Ya, harusnya kita buka pintu dan membuka pintu seharusnya menurut saya alhamdulillah. Ya, itu dilatih seperti itu nanti kalau kita misalkan dalam tingkatan per tingkatan. Allah akan berikan orang-orang seperti itu adalah melatih kita untuk menjadi orang yang baik. Mudah-mudahan kita diberikan nasihat-nasihat seperti itu langsung oleh Allah hakikatnya melalui makhluk-makhluk Allah. Kalau kita membenci mereka, misalkan mengatakan mereka dengan kata-kata yang jelek, itu sebenarnya kita mengikuti akhlak Fir'aun. Gak mau kedatangan tamu-tamu aja. Ya, yang dia benci pokoknya gak boleh masuk rumah kita. Luar biasa. Ataupun yang kita gak kenal dia gak boleh masuk. Bahkan orang sebelum masuk sudah ada tulisan, maaf, ngamen gratis. Ya betul ya? Kemudian apa lagi? Ya, baru datang aja udah ada tulisan gitu ya. Seperti itu sebenarnya secara ya apa namanya keagamaan kita tidak boleh sebenarnya. Tapi kalau ini ada kesepakatan dari warga dan juga itu adalah dilindungi oleh pemerintah kita ikuti pemerintah karena pemerintah sudah tahu ternyata banyak orang yang seperti itu datang ke rumah kita sebenarnya cuma modus bahwa buat minta sumbangan anu, padahal dia itu ternyata bukan buat sumbangan gitu, kata ya. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in miftahun wa miftahul jannati hubul masakin wal fuqara. Setiap sesuatu itu punya kunci dan kuncinya surga itu adalah yang pertama cinta kepada orang-orang miskin wal fuqara dan juga para fakir bisabrihim karena kesabaran mereka. Julasallahi ta'ala yaumil qiyamah. Mereka akan bersama-sama Allah di hari kiamat. Maksudnya mereka akan bersama-sama orang-orang soleh yang Allah pilih di alam dunianya yang selalu berdekatan kepada Allah nanti di hari kiamat. Begitu maksudnya. Nah, para bapak-bapak sekalian, kunci itu kan ada giginya, Pak. Kalau giginya ini nggak ada, ya kuncinya ompong doang namanya. Ya gigi-gigi kunci itu adalah harus juga kita pasang dan juga diukirnya. Kalau kita temukan kunci salah, misalkan ukir giginya, itu nggak masuk. Ya porsinya harus pas berarti. Tukang kunci menyambut, diukur kurang benar. Nah teman-teman, kunci legitnya supaya kita ini punya serep kunci. Kita datang diukur kuncinya, setiap gigi kan beda-beda. Sama kita punya pengen kunci masuk surga pun,
ini harus ada porsinya daripada melaksanakan dan mendapatkan kunci tersebut. Ya, apa diantaranya adalah hubul masakin. Yang menjadi gigi-gigi kunci itu adalah hubul masakin. Pertama adalah mencintai orang-orang miskin, wal fuqara, dan juga orang-orang fakir. Kita mencintai mereka karena lisobrihim, kesabaran mereka. Kalau kita lihat ada orang miskin dan fakir, ya Allah, dalam hati ini seharusnya kita mengatakan, ya Allah, mereka itu dagang seperti itu, udah capek, bawa-bawa ulekan 5 tingkatan, mereka berlaku sama koyaknya, tapi dia sabar. Ya, dia punya anak tanggungan di rumah banyak, tapi dia bisa bersabar dan bertahan hidup. Dia, kita lihat pas datang ke masjid, sholatnya khusyuk, tapi enggak luar biasa. Tapi kita bergelimangan harta, kita banyak keenakan di rumah kita, tidur enak, makan enak, tapi hati ini kenapa berbudak gulana, gelisah terus, tidak seperti orang tersebut. Sholatnya meni khusyuk, kurang kan, akalah rugi sedetik, oke, ya Allah, menikah juga. Ya, Pak RT sudah nyamun, ya, sampai dia nggak bisa tidur segala. Ya, itu adalah kita harus berlatih diri kita seperti itu ketika melihat orang-orang fakir dan miskin, dan kita akan timbul rasa cinta kepada mereka. Benar, kayak gitu mau orang elek berarti kujawaban seperti mana ya? Berarti kita kalah seperti mereka. Mereka bisa akan lebih baik daripada kita. Nah, gitu, ya. Kemudian, dan mereka itu akan menjadi teman-temannya orang-orang saleh, para nabi, para rasul, para sholihin yang di dunianya selalu berdekatan dengan Allah, dan mereka akan dikumpulkan bersama mereka. Ya, orang-orang fakir miskin itu yang akan nanti menjadi teman-teman dan menjadi teman duduk para nabi dan rasul dan juga para sholihin. Oleh karena daripada hadis ini berarti kita kalau zaman sekarang disebut fakir ya jarang, dan mungkin kemungkinan tidak akan pernah terjadi pada zaman sekarang. Ya, tapi kita ada cara lain supaya tetap menjadi fakir, adalah kita di dalam beribadah dan di dalam mengharapkan rahmat dan maghfirah Allah. Jadi intinya dalam kehidupan ini tidak ada keterkaitan kita terhadap dunia, dan itu kita harus melatih diri kita. Ya, walaupun misalkan di dalam kehidupan kita banyak harta kita dan juga kemewahan-kemewahan yang kita dapatkan, tapi hati ini tetap ya menggantungkan hidup kita kepada Allah, sehingga ketika diuji sama Allah diambil harta kita, ya kita tidak merasakan apa-apa. Contoh misalkan, ya, ini contoh guru saya di Haji Muhammad Mustafa Abdullah bin Nuh, ya, luar biasa. Pak Toto ini, Pak Toto, ya, beliau dulu pernah membeli mobil Blazer. Blazer, Opel hebat kan Blazer deh, Opel Optima. Akarangku di sampingku, mungkin harus beli mana? Ngomong ke beliau, tapi dia sadar, kalau itu bukan rezeki saya, tidak akan kembali. Nah itu orang yang sudah dilatih, ya, orang yang dia itu sudah diberikan ya kesabaran dan ketabahan hati oleh Allah, ketenangan di dalam hidupnya, dia tidak akan pernah meminta lagi dan mengingat-ingat yang diambil sama Allah. Bicara ulang mungkin sendal dia, sendal kemana? Ya, ingat-ingat baik. Itu oleh karena itu para bapak-bapak sekalian, ya, cara-cara itulah Allah berikan untuk mengangkat harkat derajat hamba-hambanya. Jadi kefakiran itu harus kita tanamkan di dalam hati kita. Ya, kalau bisa hidup fakir ini menjadi kebiasaan kita, walaupun itu kita banyak harta. Contoh makan mau beli juga bisa. Ya, ya. Orang punya duit tinggal beli, pesan GoFood datang. Ya, duit juga tinggal misalkan jual, aset kita banyak, gaji kita banyak, misalkan ya. Kalau kita beli apapun bisa, tapi kita latih diri kita ini menjadi seseorang yang fakir. Kita latih dengan puasa, kita latih dengan tidak terlalu
ya mewah-mewah di dalam kehidupan ini biasa dahar majeng lokasi majeng hasil karena dia bisa beli ya sagroba oke jeung tukang dagang bisa berharap tapi melatih diri supaya menjadi ya dalam tanda petik kefakiran ini sederhanaan maksudnya dan dalam hidup kita waqala sallallahu alaihi wasallam innallaha yuhibbu 'abdahul mu'min al-faqirul muta'affif. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai hambanya yang mukmin, yang fakir, yang al-muta'affif, yang menjaga diri daripada memakan harta yang haram. Ya, contohnya adalah seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, punya bapak yang bapaknya fakir dan juga soleh. Saking fakirnya dia ya mencari makanan. Begitu saya apel yang jatuh dan mengalir di sungai secara fikih kan itu boleh, ya kan? Tapi karena kehati-hatian dan kesolehannya dia cari, takut ini menjadikan dia dosa. Datang ternyata ulama besar juga itu, ya, yang punyanya pohon apel itu. Sehingga dia datang ke rumahnya dan kemudian dia seorang meminta supaya apel yang dia makan menjadi halal dan juga berkah. Karena kesolehannya tersebut, maka terlahirlah dari putri yang dia nikahi dari yang punya rumah adalah terlahir Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Gitu. Ya. Al-Muta'affif itu namanya menjaga diri daripada harta-harta yang haram. Jadi kalau kita sudah menjaga diri seperti itu, bisa membedakan mana uang yang berkah, yang tidak berkah. Kalau kita misalkan ini uang yang buat layak dimakan, kita makan. Kalau nggak layak mah, ya jangan dimakan. Sampai akhir ke WC, ya atau kebutuhan orang banyak, itu dimakan jelek, jadi daging, jadi cangkel ibadahnya. Ya, ibadah jadi kehalangan terus. Kenapa? Karena yang dia makan mengandung yang haram, syubhat. Contoh seperti yang tadi yang sebutkan. Ya, misalkan dari trading dan sebagainya itu kudu beli dulu bulan dah begitu mah belikan mobil, belikan tanah lah. Soalnya kalau kematuan kamu butuhkan. Ya, yang beli halal ngaji, juga ngaji. Ya, beli halal soalnya pasti batu dari halal. Dengan beli halal gawe pakai uang, dagang misalkan makan itu mah. Kalau yang dari yang seperti itu mah kalau misalkan betul-betul boleh kalau mereka berganti ulah ya karena itu kurang bagus. Kita bisa memetakan lah yang namanya orang mukmin itu kalau kita aktif itu yang seperti itu ya, karena biasanya orang yang kaya tersebut ya biasanya itu punya penghasilan bukan dari satu, yang dari yang bagusnya ada, yang dari kurang baiknya juga kadang-kadang banyak. Ya, yang namanya juga dia berkumpul dengan dunia, kita sepintar-pintar bisa. Kalau ada yang termakan, kita meminta kepada Allah supaya dibersihkan. Begitu ya. Ya, kemudian ada ayat yang nomor terakhir adalah Allah mencintai hambanya itu yang disebut shahibul iyal, yaitu adalah yang mempunyai keluarga. Orang yang fakir yang menjaga diri, yang hartanya itu supaya tidak termakan oleh dirinya dan keluarganya, Allah sangat mencintai orang tersebut. Satu hadis lagi, Rasulullah SAW, al-faqru amanatun. Fakiran itu adalah amanah. Paman kata mahu karena ibadatan. Barang siapa yang menyembunyikan kefakirannya itu menjadi ibadah. Wa man baha faqad qallada ikhwanahu muslimin. Kalau dia zahirkan, dia tampakkan kepada orang lain, itu akan membuat orang lain ya keberatan dengan kefakiran kita. Jadi kalau kita diberikan kefakiran, jangan kelihatan orang lain. Ya, susah emang. Ya. Tapi itu yang yang dicontohkan oleh para ulama-ulama kita. Ya. Pernah saya mendengar ini
ini dari guru saya, ya, Kiai Haji Khodamul Qudus almarhum. Beliau melihat sendiri dan menyaksikan bagaimana Kiai Haji Khair Afandi bin Abdullah Tasikmalaya ya mencontohkan kepada murid-muridnya. Pada waktu itu ada cucunya yang naik mobil. Mobilnya bagus, Mercedes-Benz. Pas di jalan mobil bensin dan beak mogok. Tapi sebelum berbangun duit aku bukan duit. Ya akhirnya apa? Aku udah bahas dengan mobil aku harus gitu. Mari kita beli bensin pak. Seragam, kain curah. Ternyata cucunya itu adalah yang sekarang jadi wakil bupati, perusahaan Bogor. Urang mah pakai mobil bagus oke, kehormatan. Karena ilmu yang Allah berikan kepada saya. Saya pakai baju bagus seperti ini bukan karena ingin memperlihatkan kepada orang lain saya itu orang punya, tapi ingin menghargai ilmu yang Allah berikan kepada saya. Ya, padahal faktanya di jalan pakai mobilnya mogok betul sama beli bensin. Udah tinggal ini jalan tuh. Ya, ini yang dimaksud dengan hadis ini. Itu menjadi ibadah menurut Allah. Kalau kita melatih diri kita, kalau diberikan kefakiran, kita sembunyikan kefakiran tersebut. Jangan sampai orang lain tahu. Apalagi sampai sebar-sebar di medsos. Dia curhatan. Apalagi sekarang nggak perlu pakai tulisan, bikin video atau sudah disediakan videonya. Kita ngikutin pembicaraan video tersebut. Nyinggung orang lain maksudnya apa? Nyinggung suami kita, berbeda aja. Dan seperti itu adalah berarti kita ya tidak bersyukur dan juga menjadi hamba-hamba Allah yang belum pilihan Allah. Sedangkan kefakiran itu harus kita jaga, karena kefakiran pun menurut hadis ini adalah amanat dari Allah. Ya, berarti kita bisa menjaganya kalau terus kita jaga. Selama kita jaga, kita menjaga kefakiran, Allah akan terus ya lipat gandakan dari kefakiran ini menjadi pahala. Contoh, kalau orang yang sudah terbeak tawiko, dia jikir majikir tapi bukan bintene wae. Misalnya tuh, supaya gitu kan. Jikir banyak tiap hari juga setelah sholat 165. Kalau misalkan kuliah jikir baca sholawat kalau khairat, tapi itu bukan duit. Sebenarnya Allah mau uji kita dengan kefakiran itu. Gitu. Ketika kita misalkan sudah lepas putus asa, karena kalau dipikir kita berjikir sampai duit bangun. Ayo itu berarti waktu di istidroj Allah. Kudu cerik pada duit kalimat juga. Kamari mah terzikir ulang obat, terzikir kebukan duit kurang teh, kalau terzikir kebukan duit, pas terzikir kebukan duit, tak perlu ciri gitu teh. Kenapa sebabnya? Sebab Allah sebenarnya memilih kita menjadi Allah menandai kita berarti tidak amanah ketika diberikan kefakiran. Justru ketika kita diberikan kefakiran dan kita sedang beribadah kepada Allah, walaupun kefakiran itu datang, kita tetap melaksanakan ibadah. Kalau sudah lulus itu baru naik nanti dan tingkatannya. Waman bahamihi fakot kolada yang orang muslimin. Karena kalau orang-orang diberi kefakiran bicarakan kepada orang lain, itu sebenarnya memberatkan orang. Ya, jadi supaya menjaga orang-orang lain ini daripada ya menanggung beban kita, jangan bicarakan. Itu kalau bisa, ya misalkan kita diberikan ya kefakiran ini sampai putus sekolah anak kita, ya kayak gitu mah kita dengan cara-cara yang baik lah. Ya bukan berarti nggak boleh berbicara, kadang-kadang juga dalam kasus tertentu harus kita diskusikan dan juga kita bahas, tapi dengan cara-cara yang baik. Contoh, kita butuh, kita jangan minta. Bahasanya kita ingin bekerja ataupun ingin mendapatkan penghasilan lebih, begitu. Ya, kita butuh buat anak sekolah misalkan nih, kita datang ke teman kita misalkan, boleh nggak saya ikut kerja di situ? Nah ini adalah menyebutkan kefakiran seperti itu deh. Padahal dalam hati ini sebenarnya saya butuh uang saudara, tapi kita ini menawarkan kita kerjaan kepada orang. Jangan meminta, adik. Bangun meminta akan membuka pintu kemiskinan, 70 pintu kemiskinan. Yang paling bagus kita menawarkan jasa daripada kita kepada dia yang kita harapkan secara ya
apa namanya, yang kita harapkan dari makhluk Allah ini, ya hakikatnya syariatnya dari makhluk, ya supaya kita ini mendapatkan penghasilan dengan bekerja dengan mereka. Gitu. Jangan meminta dan juga jangan membocorkan keinginan dan juga kebutuhan kita. Itu akan dinilai ibadah oleh Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tuba lil fuqara'i wal du'afa'i min ummati wallahu a'lam bissawab. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu wa baraka wa ta'ala wa sallallahu ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan li'alamin, hamdan syadidan, hamdan li'alamin, hamdan wa yukafi fasida. Ya Rabbana ta'ala kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanika, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudhhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat وتبلغنا بها الرسل والبيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما توسلنا للتعلم توسلنا للتعليم أن ترزقنا الواسع ولا ترزقنا الآمن. اللهم لا تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذنب رغبتنا يا قاضي الحاجة اقض حوائجنا وحوائج الذين جاءونا للإيمان ببركة القرآن وببركة ما تنزل عليهم القرآن وبحق الجيلاني والبزنجي والبداني رضي الله عنهم ورضوا عنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.